Shalom, salam sejahtera saudaraku, sahabatku dan anak cucuku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru, dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lagu yang dikarang dan dinyanyikan oleh Nikita berisi suatu ungkapan iman akan kasih dan kebaikan Allah dalam kehidupan kita manusia. Dia bukan Bapa yang berdiam diri dan menutup mata saat anak-anaknya bergumul dengan berbagai penderitaan dan kesulitan hidup ini. Ia bukan Bapa yang tidak mau tahu dengan apa yang sementara dihadapi dan digumuli anak-anaknya. Tapi Ia Bapa yang begitu peduli dengan apa yang dialami dan dihadapi anak-anaknya. Ia Bapa yang begitu memperhatikan perjalanan hidup dan perjuangan hidup anak-anaknya. Itulah sebabnya sebagai Bapa, Ia begitu mengenal anak-anaknya dengan baik. Ia juga tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum anak-anaknya ungkapkan, sebagaimana kesaksian Rasul Paulus, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Ternyata Bapa yang kita imani bukan hanya Bapa yang mengenal kita dengan baik, yang sangat tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ini, tapi Bapa yang dengan kuasanya nyata dalam pemeliharaannya atas hidup sehari-hari kita. Kalau demikian, Bapa yang kita imani, yang selalu mendatangkan kebaikannya dalam hidup kita, percayakanlah hidup ini penuh kepadanya. Percayakan juga semua yang menjadi rencana masa depan kita kepadanya. Kita boleh yakin bersama dengannya kita akan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup kita. Jangan meragukan akan hal ini, saudaraku. Tapi percayalah dan melangkahlah dengan pasti melewati hari-hari hidup ini.
Sebenarnya saudaraku, bukan hanya ini yang kita dapatkan dari Bapa yang baik yang kita imani ini. Ada satu hal yang begitu penting dan begitu berarti dari Bapa yang baik ini bagi dan untuk kita dalam menghadapi hidup ini dan dalam perjalanan kehidupan ke depan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dengan tegas Paulus katakan, tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus. Apakah itu kesesakan, penderitaan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya? Semuanya tidak mampu memisahkan kita, orang percaya ini, dari kasih Allah. Roma 8 ayat 35. Tidak ada satu kuasa atau kekuatan apapun di dunia ini yang dapat menghalangi kasih Allah untuk dinyatakan dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Karena kasih Allah adalah kasih yang kokoh dan kuat dalam dan bagi kehidupan orang percaya. Katakanlah saudaraku, orang percaya selalu ada dalam naungan kasih Allah yang tidak pernah berubah itu. Kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun yang kita hadapi dan alami dalam hidup ini. Kalau demikian saudaraku, dalam segala kenyataan hidup yang kita hadapi dan kita alami sekarang ini, juga di tengah-tengah berbagai kesulitan dan penderitaan hidup ini, juga di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup kita sekarang ini, jangan gampang menyerah. Jangan mudah juga putus asa, apalagi hilang harap kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi yakinlah, bersama dengan Allah yang penuh kasih itu, kita dimampukan untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Kalau demikian saudaraku, dalam keyakinan akan kasih Allah yang selalu menaungi dan mengiringi dalam setiap langkah kita, marilah kita melangkah dengan pasti, memperjuangkan
serta membangun kehidupan hari esok kita dengan penuh penyerahan diri kita kepada Allah Bapa yang telah mengasihi kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau demikian saudaraku, Bapa yang baik dan yang telah mengasihi kita dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita imani ini, bukankah sudah selayaknya kita memuliakan Dia dan menaikkan pujian dan syukur kita kepadanya, sebagaimana ajakan pemazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1. Di sini alasan ajakan pemazmur untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur kepadanya sangat jelas. Semuanya karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Karena kebaikan dan kasih setia Tuhan itu begitu nyata dalam kehadirannya sebagai penolong dan sumber kekuatan dalam kehidupan umat Tuhan, terutama saat mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup, dengan berbagai kesulitan dan penderitaan hidup. Pemazmur katakan, ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, dan ia hadir menolong dan menyelamatkan. Pemazmur mengakui semuanya karena Tuhan, karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kalau demikian saudaraku, kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan ini, jangan takut. Sekalipun di tengah-tengah tantangan dan kesulitan kehidupan ini, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggal diam saat kita umatnya sementara bergumul dengan tantangan kehidupan ini. Bahkan ia bukan hanya mendengar doa, tapi ia hadir menolong dan menyelamatkan kita. Kalau demikian saudaraku, jangan takut. Sekalipun di tengah-tengah tantangan kehidupan, melangkahlah dalam kepastian iman akan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang selalu ada dan mengiringi dalam setiap langkah hidup kita.
juga di setiap perjuangan hidup kita. Percayalah dan berserahlah kepadanya, dan angkatlah hati kita, naikkanlah doa padanya. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri bergumul sendiri dengan kehidupan ini. Juga dalam perjuangan hidup kami, saat menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup kami. Tolong yakinkan kami Tuhan, yang kadang-kadang meragukan akan kebaikan dan kasih setiamu Tuhan. Yakinkan kami Tuhan akan kebaikan dan kasih setiamu yang selalu mengeringi dalam setiap langkah hidup kami, bahkan yang selalu baru setiap pagi. Biarlah dalam keyakinan ini kami melangkah dengan pasti memasuki hari-hari hidup kami, juga melihat kehidupan masa depan kami. Ampuni kami Tuhan, dan sendengkanlah telingamu. Dengarlah doa kami, dan jawablah doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam pengasihan-Mu, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, Allah yang baik dan penuh kasih itu adalah Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Marilah kita muliakan Dia dalam kidung pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sediakan bagiku, ku naikkan syukurku.
yang kau